Kalau misalkan saya bertanya tentang agak nyinggung privasi atau agak pribadi, boleh? Boleh. Mas Gendul sendiri pernah nggak menikah dengan bangsa lelembut? Kalau saya jujur sih. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra bersama Mas Gendur di acara Mas Gendur Podcast episode kelima. Seperti janji saya, makin kesini makin banyak episodenya, makin serem teman-teman, makin dalam. Kali ini kita akan bahas mengenai pernikahan atau menikahi bangsa lelembut. Apakah itu mitos atau fakta, nanti kita kuak secara bersama-sama teman-teman. Itu benar atau tidak nanti kita akan tanyakan ke Mas Gendur. Kalau di film sebenarnya saya pernah lihat pernikahan manusia dengan lelembut. Contohnya di film-film seperti di Susana ya, film-film hantu zaman dulu. Silahkan Mas Gendur diceritakan mitos atau fakta, benar atau tidak, bisa diceritakan ke penonton. Kalau menurut saya dan menurut pengalaman saya itu masuk ke fakta ya, karena banyak sih orang-orang zaman sekarang, apalagi orang zaman dulu ya, yang menikah dengan bangsa tak kasat mata ya, itu bangsa lelembut. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang ya dianggapnya mitos. Iya, karena anak-anak zaman sekarang anak-anak milenial taunya HP gadget. Jadi anak sekarang nggak perlu mikirin tentang bangsa lelembut ya, main TikTok, main Facebook, main YouTube udah asik sendiri ya. Ya, kalau untuk anak-anak sekarang kan pada umumnya kan kayak gitu. Sebenarnya bangsa lelembut itu berwujudnya seperti apa? Kalau misalkan kita tidak bisa melihat, nah buat orang yang bisa melihat, kalau Mas Gendur sendiri bisa melihat bangsa lelembut tidak? Jujur kalau saya ya kadang-kadang sih, tergantung fokusnya. Untuk melihat alam lelembut kan minimal harus membuka mata batin dan punya keahlian khusus lah ya. Ya namanya manusia itu hidup di antara di tengah-tengah ya. Kalau fokus ke dunia ya nggak bakalan bisa Melihat. iya melihat hal-hal itu. Di sisi lain kalau manusia itu fokusnya ke dunia lembut ya, yang sering orang itu pasti ya urusan dunianya pasti ditinggal. Kebanyakan orang-orang seperti itu kan semaunya sendiri. Kalau yang fokusnya ke dunia lembut Nggak bisa di bawah tekanan bos atau seseorang gitu. nggak bisa. Wujudnya itu seperti apa? Mungkin kuntilanak, peri, atau jin. Yang namanya bangsa lelembut itu kan bangsa tak kasat mata. Jadi alam selain alam manusia, dimensi selain dimensi manusia. Untuk wujudnya itu sendiri belum terjawab dari tadi. Kalau untuk wujud sebenarnya sih nggak jauh beda ya sama apa yang ada di alam kita. Cuman kadang-kadang kalau di alam sana kadang ada yang bentuknya aneh gitu. Tidak normal Ya kalau untuk secara duniawi tidak normal, tapi kalau untuk di alam sana ya hal lumrah. Iya, misalnya ada manusia punya tanduk. Untuk dunia kita, terutama dunia manusia kan itu hal aneh, tapi kalau di alam sana ya hal biasa. Berarti intinya wujudnya bisa menyerupai apa saja. Makhluk-makhluk alam sana tergantung tingkatan. Cara dalam dunia manusia itu tingkatannya, misalnya pejabat ya bisa saja menyerupai apa saja. Tapi kalau untuk di alam sana kok rakyat jelata ya nggak bisa. Itu tingkatannya dalam artian ilmunya. Iya, keilmuan atau kekuatannya gitu. Yang jelas keilmuan. Kalau masalah kekuatan itu beda lagi. Kalau misalkan manusia menikahi bangsa lelembut atau bangsa lembut menikahi manusia, itu ada tujuannya atau tidak, atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga mereka bisa bersatu dan menikah, dan itu mungkin punya tujuan sesuatu. Kalau pada umumnya kalau manusia kok ingin menikah dengan bangsa lembut, mayoritas kebanyakan itu punya tujuan, dan tujuannya pasti dalam urusan duniawi. Misal ya orang-orang yang mencari pesugihan, sebagian besar, ya nggak semua sih, tapi sebagian besar pasti menikah dengan bangsa lelembut. Kayak contoh misal kalau manusia pengen mengambil pesugihan dari pantai selatan atau pantai utara, itu mayoritas manusia itu harus menikah dulu dengan bangsa sana.
mayoritas tapi nggak semua. Bagaimana dengan manusia, misalnya si A ini menikahi bangsa lembut, bagaimana dengan kehidupan dia di dunia ini atau di bangsanya, dia akan berjalan normal atau ada sesuatu yang berbeda dengan manusia pada umumnya? Sejauh yang saya lihat ya berjalan normal. Cuman kalau untuk para pelaku yang menikah dengan bangsa lembut itu pasti ada waktu khusus untuk entah itu bertemu atau entah itu istilahnya berbagi lah. Termasuk ke istrinya. Iya. Dan dia jauh dari kehidupan orang awam untuk ke suatu lokasi atau suatu tempat seperti itu atau gimana? Belum tentu dia ke suatu lokasi atau ke suatu tempat, kadang di rumahnya sendiri. Oh bisa. Bisa, tapi kalau di rumahnya sendiri biasanya ada kamar khusus. Ada kamar khusus dan kamar itu nggak boleh sembarangan orang masuk. Boleh orang masuk biasanya cuma satu orang, yaitu si pelaku. Iya. Setelah menikah, udah menjalani kehidupan seperti suami istri, mungkinkah memiliki anak dengan keturunan seperti orang pada umumnya? Mungkin punya anak cowok atau cewek atau bahkan mungkin jadi anak bangsa lembut. Kalau untuk anak, pernikahan antara manusia dengan lembut kurang lebihnya sama kayak manusia menikah dengan manusia. Dia juga bisa punya anak, entah itu cewek atau cowok, itu pasti ada kemungkinan. Cuman orang yang menikah dengan bangsa lembut, seumpama dia punya anak cewek, nanti setelah anak itu dewasa dan menikah, seumpama saya menikah dengan bangsa lembut punya anak cewek. Setelah anak saya dewasa dan menikah, pada waktu hari pernikahan itu saya tutup usia. Loh, itu ada di perjanjian dalam pernikahan atau memang pada umumnya seperti itu yang sudah terjadi? Sudah menjadi hukum alam. Tapi kalau seumpama anak saya cowok, jatah umur saya dari Tuhan itu belum habis, ya tetap saya masih bisa hidup. Kalau misalkan saya bertanya tentang agak nyinggung privasi atau agak pribadi, boleh? Boleh. Mas Gendur sendiri pernah nggak menikah dengan bangsa lembut? Kalau saya jujur sih belum pernah ya. Tapi kalau ada yang ngajak nikah dari alam sana, pernah memang. Wah, 2 kali. wujudnya apa itu? Kalau masalah wujud ya sama kayak manusia. Bagi orang-orang yang bisa melihat alam sana, justru wanita alam sana itu jauh lebih cantik daripada wanita yang paling cantik di alam manusia. Kok bisa begitu ya? Saya 2 kali diajakin nikah sama bangsa lembut. Yang pertama memang bangsa dari, kalau istilah orang Jawa itu pegidulan. Apa itu begitu? Pegidulan itu bangsa dari pantai selatan. Jujur terus terang saya menolak. Karena yang jadi ganjalan saya karena beda alam. Yang kedua ya bangsa lembut dari bangsa daratan aja, nggak terlalu jauh dari sini, dari tempat kita. Kalau dibocorin lokasi, kalau itu privasi. wujudnya apa itu? Ya sama Cantik juga. Cuman bedanya kalau yang dari bangsa pegidulan tadi kan cara berpakaiannya itu pakaian terbuka. Ya enggak juga sih, cara berpakaiannya itu pakaian kayak zaman kerajaan zaman dulu. Kalau yang dari bangsa darat pakaiannya hampir sama, cuman bedanya kalau yang dari pegidulan itu kayak bangsawan, tapi kalau yang dari darat ini ya kayak rakyat biasa lah. Bagaimana cara Mas Gendur menolak sehingga mereka nggak marah atau kecewa atau apalah, pokoknya kayak seperti yang di sini, misalkan kalau ada orang suka terus menyatakan sesuatu ditolak pasti kan sedih. Gimana cara menyampaikan penolakannya? Kalau untuk yang pertama yang bangsa pegidulan ya saya ngomong terus terang karena alam kita yang beda. Ya otomatis dianya sendiri memang marah. Pada waktu itu saya sempat hampir tertahan lah di sana. Mungkin karena kuasa Tuhan masih berpihak pada saya, jadi alhamdulillah saya bisa bebas. Dan kalau untuk yang keduanya, saya dulu
memberi syarat. Cara penolakan saya itu memberi syarat. Kalau kamu bisa jadi manusia seutuhnya, saya mau. Tapi kalau enggak ya, mohon maaf. Itu syarat yang berat tapi menolak secara halus ya. Ya, Kalau boleh tahu, sekarang Mas Gendul udah menikah. sudah. Tapi nggak sama bangsa lembut ya. Alhamdulillah sama-sama manusia. Nikah muda apa nikah tua? Kalau saya sudah berumur sih. Oke. Pernah nggak dicurigai sama tetangga, saudara, atau siapa saja teman? Ini kalau Mas Gendur belum nikah pada waktu belum nikah ya? Apa jangan-jangan sudah menikah sama bangsa lembut? Pernah dicurigai seperti itu nggak? Kalau itu banyak, entah itu curiga atau entah itu cuman sekedar omong kosong ya. Tapi yang ngomong kayak gitu banyak. Dari temen, saudara, terus tetangga itu banyak lah. Gimana sikap Mas Gendur ke mereka? Apa cuek? Apa dikasih penjelasan? Apa bodo amat lah? Kalau saya sendiri sih cuek-cuek aja, bodo amat lah. Yang penting kan yang jalani kan saya. Karena saya nggak merasa kayak apa yang dituduhkan mereka, ya buat apa saya pusing. Dari pengalaman Mas Gendur kan tadi udah bercerita pernah ditawari untuk menikah. Ada cerita lain nggak? Misalkan teman atau dari guru atau dari teman jauh yang menceritakan bahwa ada loh si A menikah dengan bangsa lembut dan seterusnya. Mungkin sudah banyak yang tahu cerita antara manusia menikah dengan bangsa lembut. Ya ada sih, banyaklah orang yang tahu kisah Jaka Tarub. Jaka Tarub. Iya, dia kan juga menikah dengan bangsa lembut. Dicerita turun temurun dia menikah dengan seorang bidadari, tapi bidadari juga kan bangsa lembut juga. Kasat mata gitu Iya. Mas. Teman-teman, ada yang mau menikah dengan bangsa lembut? Silakan tulis di kolom komentar. Bisa kaya loh. Tapi kan kita hidup nggak cuma mencari kekayaan ya Mas Gendur. Nah, Ada pesan mungkin buat penonton kalau misalkan ada godaan seperti Mas Gendur, ayo nikah dengan saya nanti dapat kekayaan tanpa batas dari bangsa mereka, dan gimana cara menolaknya biar mereka nggak tersinggung kalau misalkan kita diajakin. Silakan Mas Gendur. pesan dari saya sih kalau seumpama ada yang mengalami seperti itu, cara menolaknya ya simple sih. Kalau berani hajar aja. Jangan main-main lah. Karena hal seperti itu bukan buat main-main. Intinya karena kita dari bangsa manusia ya, kalau mau menikah, mau berhubungan ya mending dengan bangsa manusia. Kalau dengan bangsa dari alam lembut, berteman boleh, saling sapa juga boleh. Yang penting jangan saling mengganggu. Itu aja. Sampai di sini saja teman-teman. Sampai jumpa di episode Mas Gendur Podcast selanjutnya. Thank you Mas Gendur. Sama-sama.